Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Puspa dengan NIM 2419021 dari kelas PMTK 6A. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perbaikan kuis pertama saya, geometri transformasi. Yang mana soalnya seperti ini. Buktikan bahwa fungsi tersebut adalah fungsi bijektif. Yang pertama, kita jadikan nilai B ini dua angka NIM di belakang saya, yaitu 21. Di mana fx sama dengan 2 dibagi x dikurang 21. Nah, untuk membuktikan dia fungsi bijektif, maka kita harus buktikan terlebih dahulu apakah dia merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif. Jika tidak salah satunya, maka dia bukan fungsi bijektif. Nah, yang pertama, saya akan membuktikan apakah dia merupakan fungsi injektif. Akan dibuktikan, kita masukkan terlebih dahulu definisi dari fungsi injektif tersebut. Untuk setiap A1, A2 merupakan elemen dari A, di mana FA1 sama dengan FA2. Nah, terlebih dahulu kita ambil sembarang A1, A2 elemen dari bilangan real. Nah, karena menurut definisi A1 sama dengan A2, maka kita anggap fx ini merupakan A1 dan A2. Maka FA1-nya sama dengan 2 dibagi A1 dikurang 21. Sama dengan FA2 sama dengan 2 per A2 dikurang 21. Nah, terlebih dahulu kita hilangkan ini ya, FA1. Nah, setelah dikeluarkan angka 2-nya, maka bisa dihilangkan. Jadi tersisa A2 dikurang 21 sama dengan A1 dikurang A2. Nah, jika kita pindah ruaskan 21 di ruas kiri ke ruas kanan, maka hasilnya habis. Jadi hanya tersisa A2 sama dengan A1. Maka fungsi ini terbukti merupakan suatu fungsi injektif. Selanjutnya kita buktikan apakah ia merupakan fungsi surjektif. Fungsi surjektif. Definisi dari fungsi surjektif itu yaitu untuk setiap Y elemen dari B,
terdapat X elemen A, di mana fx sama dengan y. Nah, terlebih dahulu kita ambil sebarang y elemen dari B, maka kita masukkan nilai fx-nya terlebih dahulu, di mana fx sama dengan 2 dibagi x dikurang 1. Nah, seperti definisi tadi, yaitu fx sama dengan y, maka kita ganti fx-nya dengan y. Y sama dengan 2 dibagi x dikurang 1. Nah, ini kita kali silang. Y dikali x dikurang 21 sama dengan 2. Berarti kita kalikan. Yx dikurang 21y sama dengan 2. Nah, setelah dikalikan y ke dalam kurung ini, maka didapat yx dikurang 21y sama dengan 2. Nah, untuk mendapatkan nilai x, kita keluarkan x-nya terlebih dahulu, yaitu x sama dengan 2 ditambah 21y dibagi dengan y. Nah, didapatkan nilai fx. Selanjutnya kita masukkan nilai x yang kita dapat ini ke dalam fungsi sebelumnya, ke dalam fungsi ini. Fx sama dengan 2 per x dikurang 21. Kita masukkan nilai dari x-nya, yang ini. Dua ditambah 21y dibagi y dikurang 21. Fx sama dengan 2 Kenapa saya pisahkan? Karena untuk menghilangkan salah satu nilainya. 2 ditambah 21y dibagi y sama dengan 2 dibagi y ditambah 21y dibagi y. Ini dapat kita coret atau dapat kita sederhanakan. 2 menjadi 2y ditambah 21 dikurang 21. Dimana hasilnya 21 dikurang 21 habis, berarti hanya tinggal 2 dibagi 2 per y. Fx sama dengan 2 dikali y per 2. Maka hasilnya 2y dibagi 2. Fx sama dengan y. Karena 2 bagi 2 habis, berarti tinggal y. Nah, ini juga terbukti merupakan fungsi surjektif. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya fungsi dari fx sama dengan 2 per x dikurang 1 merupakan suatu fungsi bijektif. Karena syarat dari fungsi bijektif itu adalah
jika dia merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif dan terbukti, maka ia merupakan fungsi bijektif. Nah, seperti yang sudah kita selesaikan tadi, ini pada fungsi surjektif sudah terbukti dan pada fungsi injektif juga terbukti. Maka ia disebut fungsi bijektif. Nah, kuis yang kedua, soalnya diketahui pemetaan F terhadap F jika P X, Y, maka FP sama dengan dalam kurung nilai mutlak X, nilai mutlak Y. Nah, seperti soal ini, yang pertama tentukan FA jika A-nya diketahui min 3,6. Nah, mari kita selesaikan. Nah, seperti pada soal diketahui jika P dalam kurung X, Y, maka FP sama dengan nilai mutlak X, nilai mutlak Y. Nah, pada soal yang A diketahui nilai hanya min 3,6. Maka kita masukkan ke dalam rumus yang sudah diketahui. FA sama dengan nilai mutlak X, nilai mutlak Y. Kita anggap saja ini min 3 merupakan X dan 6 merupakan Y. Nah, kita masukkan nilainya. Nilai mutlak min 3, nilai mutlak 6. Nah, walaupun nilai mutlak di dalamnya negatif, setelah dihilangkan tanda mutlaknya maka berubah jadi positif. Maka FA sama dengan 3 di 6. Yang kedua, tentukan semua prapeta dari titik B, di mana titik B itu 4, titik B 4,2. Nah, seperti yang rumus tadi diketahui P, X, Y. Maka prapeta dari B 4,2 adalah adalah 4,2 min 2 min 4,2 min 4, min 2. Kenapa? Karena prapeta itu kita anggap saja peta itu bayangan dari prapeta. Nah, misalnya kita gambarkan dalam bentuk grafik. Misalkan titik B itu ini X, ini Y. Titik B 4,2. Maka kita misalkan saja di sini titik B. Maka untuk mencari prapetanya maka di sini min 4,2 min 4, min 2 4, min 2. Nah, ini merupakan bayangannya. Nah, selanjutnya yang C. Apakah bentuk daerah nilai F? Nah, seperti yang sudah kita gambarkan dalam grafik ini,
dapat disimpulkan bahwasanya bentuk daerah dari F ini yaitu semua kuadran 1 yang terletak pada kuadran 1 ini. 4,2, min 4, min 2, min 4,2, 4, min 2. Nah, jadi daerah nilai F adalah semua titik yang terdapat pada kuadran 1. Kuadran 1 dan titik pusat 0,0 di sini. Nah, yang terakhir, yang D, soalnya apakah F suatu transformasi? Nah, untuk membuktikan dia transformasi, kita harus membuktikan apakah dia merupakan fungsi injektif dan surjektif. Nah, yang pertama kita buktikan apakah dia fungsi injektif. Nah, kita di sini dapat menggunakan rumus atau definisi dari kontradiksi. Yaitu A1 terdapat A1,2 elemen dari A, di mana A1 sama dengan FA1 sama dengan FA2. Tetapi A1 tidak sama dengan A2. Nah, kita ambil sebarang 2 titik. Misalnya X1 sama dengan 4,6 elemen dari V. X2 4,-6 elemen dari V. Nah, maka dapat kita ketahui X1 tidak sama dengan X2. Tetapi Fx1 sama dengan Fx2. Sama-sama berapa? Sama-sama angka 4 dan 6. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya X1 tidak sama dengan X2 karena titiknya pada X1 4,6 sedangkan pada X2 4,-6. Tetapi Fx1 sama dengan Fx2. Sehingga dapat dikatakan ia bukan merupakan fungsi injektif. Maka terbukti bukan transformasi. Kenapa saya cuma membuktikan satu fungsi saja? Karena untuk membuktikan apakah dia suatu fungsi transformasi, kita harus memenuhi syarat apakah dia merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif. Nah, sedangkan pada fungsi injektif ini, dia sudah dapat kita ketahui bahwa dia merupakan bukan fungsi injektif. Nah, jika salah satunya tidak terpenuhi, maka dapat langsung kita simpulkan bahwa dia bukan transformasi.
tidak usah kita buktikan keduanya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.